Aku di kisaran yang terlambat tadi hampir disuruh push up gua tuh. Dan penyerahan 13 triliun rupiah kasus korupsi CPO ini pemirsa sebagai bentuk dari komitmen pengembalian kerugian negara dari kasus besar sektor perkebunan dan ekspor minyak goreng. Ya pemirsa, saat ini Anda menyaksikan breaking news pemirsa, di mana Presiden Prabowo pemirsa tiba di Kejagung untuk menyaksikan penyerahan uang senilai 13 triliun dari hasil korupsi CPO pemirsa, di mana Anda juga bisa melihat pemirsa tumpukan uang pecahan rupiah yang dibungkus rapi juga dipamerkan di hadapan Presiden dan jajar pejabat negara sebagai simbol pengembalian kerugian keuangan negara. Anda bisa melihat pemirsa di belakang Presiden Prabowo adalah tumpukan uang sebesar 13 triliun rupiah. Dan uang sebesar ini adalah uang sebagai uang pengganti kerugian negara. Dan pemirsa, kita bersama Menteri Keuangan Purbaya juga sudah hadir pemirsa dalam event penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya kepada industri kelapa sawit. Kasus korupsi fasilitas ekspor CPO yang menyeret sejumlah pihak industri kelapa sawit ini pemirsa sebelumnya sempat jadi sorotan publik karena nilai kerugiannya yang fantastis. Dan salah satu dampaknya yang sempat dialami Indonesia adalah terhadap stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Dan uang sebesar belasan triliun ini pemirsa adalah hasil sitaan dari 3 korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan juga Musim Mas Group, yang nantinya akan segera diserahkan ke negara. Bahkan pemirsa, dalam perkara ini, informasi yang kami dapatkan masih ada total 4 triliun uang yang belum dibayar oleh 2 korporasi, yakni Permata Hijau Group dan juga Musim Mas Group. Ya pemirsa, kita lihat bersama-sama Prabowo Subianto didampingi Menteri Keuangan, ada Purbaya Yudi Sadewa, dan juga ada Menteri Pertahanan Menhan Syafri Samsudin. Yang nantinya akan
akan menjadi saksi pemirsa lantaran uang sebesar 13 triliun hasil korupsi CPO ini nanti diserahkan dan akan masuk ke rekening negara. Fund manager pengen tahu kebijakan saya apa sih, apakah fiskalnya berkesinambungan apa enggak, langkah Menteri Keuangannya kok ngaco apa enggak. Saya bisa yakinkan mereka bahwa saya kelihatan kayaknya kayak cowboy, tapi semuanya saya hitung dengan baik sehingga fiskal prudensi tetap terjaga. Dan saya juga ceritakan ke mereka strategi Indonesia gimana mempercepat pertumbuhan ekonomi. Saya bilang kan pertama mesin fiskal dioptimalkan, kedua moneter in a way para sektor dihidupkan lagi. Yang ketiga nanti kita perbaikin iklim investasi lewat tim di bottleneck yang akan dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kita ikut di sana nanti. Mereka kasih feedback juga nggak Pak? Maksudnya kayak ada kasih masukan juga atau gimana? Ada yang nanya, kayak kamu aja nanyanya, PPN boleh turun apa enggak gitu. Enak aja bilang. Saya bilang sekarang kita belum dalam posisi untuk ngitung itu karena saya belum tahu sebetulnya kondisi perpajakan sama custom kita seperti apa setelah kita coba perbaiki nih. Triwulan 1 triwulan terakhir kan saya lihat nanti. Nanti kalau sudah saya clear gambarnya seperti apa, baru kita lihat, kita hitung ulang. Kalau sekarang terlalu dini karena kita sekarang langkahnya menstabilkan dulu pendapatan dari pajak maupun cukai. Habis itu baru kita cari langkah yang lain kalau memang diperluin. Pak manajer tanya soal pertumbuhan 8% untuk meyakinkan mereka, terus IMF kan juga waktu kumpulan dengan beberapa gubernur bank sentral menyarankan bahwa supaya kondisi fiskal keuangannya jangka menengah diatur dan secara hati-hati. Siapa yang bilang? Di pertemuan IMF, Pak. Emang IMF lebih pintar pada saya? Nah itu makanya yang saya tanyakan, bagaimana strategi Bapak untuk Ya saya bilang saya jaga dulu. Mereka nanya, ada yang nanya. Apakah kamu akan menembus 3%? Bahkan dia usulin, tembus aja 3%. Debt to GDP-nya. Saya bilang sama mereka, ini kan anggarannya belum optimal penyerapannya. Ngapain saya naikin? Kalau itu udah optimal, tepat sasaran, tepat waktu, nggak ada yang bocor, baru saya naikin. Kalau nggak kan saya naikin, itu di ini lagi. Makin banyak bocornya. Jadi kita akan lihat ke depan seperti apa. Itu mungkin di atas itu kita akan pertimbangkan kalau pertumbuhan kita udah stabil di atas 6%. Mungkin juga kalau udah tumbuh atas 6 saya nggak perlu lagi itu karena pajaknya kan naik kenceng. Jadi kita lihat dulu seperti apa perkembangannya ke depan. Pak tadi tinggi ya. Sekarang itu maksudnya apa sih? Oke, aku di kisaran yang terlambat tadi hampir disuruh push up gua tuh. Push up kamu, waduh, gua udah mau gini. Ini terlambat lagi ya. Bapak kemarin kan bilang mau melakukan penangkapan besar-besaran Pak, itu sama oknum bea cukai dan pajak Pak. Nanti kita nanti hari Jumat kita update hari Jumat ya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.